Saya ingin menceritakan satu kasus saya. Ini sebagai barometer pemikiran kita sebagai masyarakat ya. Saya ini ada melaporkan satu kasus di Polda Sulawesi Utara, terutama di Subdit Perbankan, di Reskrimsus Polda Sulut. Di mana kasus saya itu berjalan sangat lambat, padahal mendapat atensi langsung dari Pak Kapolri. Jadi saya meragukan apabila masyarakat yang melakukan pelaporan atau pengaduan ke Polda Sulawesi Utara dengan adanya oknum-oknum tertentu yang nakal, saya berkeyakinan sulit untuk mendapatkan keadilan. Bisa kalian bayangkan, saya yang sudah mendapat atensi langsung dari Pak Kapolri, itu pun masih dimain-mainkan. Contohnya gini, jadi kasus saya ini, setelah ada atensi Pak Kapolri, dilakukan gelar perkara dan Polda Sulut sudah menetapkan adanya tindak pidana, sehingga kasusnya naik ke penyidikan. Di tanggal 13 Desember dikeluarkanlah SPDP ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dan di tanggal 2 Januari, karena pihak terlapor tidak mau memberikan dokumen yang aslinya, akhirnya Polda Sulut melakukan penggeledahan di Bank Mandiri Cabang Tahuna. Lucunya saya, sekarang barang bukti yang jelas-jelas sudah dihilangkan oleh pihak Bank Mandiri, seharusnya Polda Sulut segera menetapkan tersangka untuk penghilangan barang bukti, yakni pimpinan cabang yang bertanggung jawab dan kepala bagian arsip dan kepala bagian kredit ya, yang saat ini menjabat. Karena Polda Sulut mau menyita dokumen asli yang tidak diberikan dan dihilangkan oleh pihak Bank Mandiri, berarti kan sudah jelas. Tapi ini Polda Sulut mau memeriksa yang saya tidak tahu apa ya. Karena saya meminta SP2HP, sampai dengan kemarin itu jawabannya SP2HP itu bukan memeriksa oknum-oknum yang terkait dengan penghilangan barang bukti. Jadi saya bingung, apakah masih ada keadilan di Republik ini? Itulah yang menjadi satu pertanyaan. Jadi lucu ya, aneh ya. Karena kasus saya sempat dihentikan penyelidikannya beberapa waktu yang lalu, yang Kasubditnya masih menjabat saat ini. Dan pada waktu penghentian penyelidikan yang lalu itu, bahwa tidak ditemukan tindak pidana. Padahal dokumen yang harusnya dilakukan forensik karena diduga telah dilakukan pemalsuan, itu tidak dilakukan. Hanya tiba-tiba dilakukan penghentian penyelidikan. Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa keadilan di negeri ini sudah mati. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Pak Kapolri agar mencopot oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang diduga suka memperjualbelikan kasus. Dalam hal ini kan ada kejanggalan yang dilakukan penyidik. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ada beberapa bukti yang saya miliki dan sudah saya berikan kepada pimpinan Polri. Oleh karena itu, Pak Kapolri dengan tegas memerintahkan untuk dilakukan gelar perkara dan kasus akhirnya dibuka kembali secara terang benderang. Tapi berjalannya waktu, kasusnya mulai lagi mendapat kejanggalan-kejanggalan seperti yang saya ceritakan tadi. Oleh karena itu, saya berharap apabila Pak Kapolri mendengar ini, agar menindak tegas oknum-oknum penyidik yang ada di Reskrimsus Polda Sulut dan Subdit Perbankan. Jangan, karena saya melihat malah ada yang dipromosikan, padahal sudah melakukan kejahatan atau oknum-oknum tersebut diduga sudah bermain dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, agar Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang sudah bekerja keras, yang dibantu oleh Pak Irjen Pol Syahardantono selaku Kadif Propam, harus menindak tegas ini sehingga masyarakat tidak ragu dengan pihak aparat kepolisian. Oke, terima kasih. Salam anak rantau.